Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasman Mursidin dengan NPM 23110301110. Jadi kali ini saya membuat video yang bertujuan untuk menjawab soal yang telah diberikan kepada saya. Soal pertama adalah, apa kaitan antara kajian terkait informasi selang kelas dan hubungan panjang bobot dengan kebijakan konservasi perikanan? Dalam pengelolaan perikanan, informasi tentang selang kelas ukuran ikan dan hubungan panjang bobot merupakan data utama yang digunakan untuk memahami dinamika populasi ikan serta dampak aktivitas perikanan terhadap sumber daya tersebut. Selang kelas ukuran ikan. Selang kelas menunjukkan distribusi ukuran ikan dalam suatu populasi, seperti panjang tubuh ikan yang dominan pada suatu waktu. Ini digunakan untuk yang pertama adalah menilai struktur populasi. Apakah populasi lebih banyak didominasi oleh ikan muda yang belum sempat berkembang biak atau ikan dewasa yang sudah dapat berkembang biak? Yang kedua adalah mengidentifikasi singkat eksploitas. Jika ikan yang tertangkap menetas ukuran kecil, ini menunjukkan adanya penangkapan ikan yang berlebihan terhadap individu yang belum matang. Hubungan panjang bobot atau leg weight relationship. Hubungan ini menggambarkan bagaimana berat ikan bertambah seiring dengan peningkatan panjangnya. Hubungan ini biasanya berbentuk eksponensial dan dinyatakan dengan rumus. Analisis ini digunakan untuk yang pertama adalah mengukur kesehatan ikan. Jika berat ikan jauh lebih rendah dari panjangnya, nilai faktor kondisi rendah, ini menandakan kurangnya sumber daya atau adanya tekanan lingkungan. Yang kedua adalah menilai keberlanjutan eksploitasi. Perubahan pola panjang bobot biasa menunjukkan tekanan perikanan, seperti jika hanya ikan besar yang tersisa atau sebaliknya. Kaitannya dengan kebijakan konservasi perikanan. Informasi dari kedua aspek ini digunakan untuk menentukan ukuran minimum tertangkap. Kebijakan ini melindungi ikan muda agar dapat berkembang biak sebelum tertangkap. Pengaturan musim tangkap, misalnya melarang penangkapan selama musim pemisahan untuk meningkatkan perekrutan populasi. Pelindungan habitat, seperti habitat pemisahan dan pembesaran ikan. Kemudian pengendalian alat tangkap, misalnya melarang alat tangkap dengan mesh size yang kecil yang cenderung menangkap ikan yang berukuran kecil. Dengan menggunakan data ini, kebijakan konservasi lebih berbasis pada sains dan keberlanjutan. Dan soal kedua adalah, apa implikasi nilai faktor kondisi rendah dan tinggi pada biota perairan? Faktor kondisi atau condition factor yang biasa disimbolkan dengan K digunakan untuk menilai kesejahteraan ikan berdasarkan hitungan panjang antara panjang dan beratnya. Faktor ini dihitung dengan rumus. Implikasi nilai faktor kondisi rendah. Yang pertama adalah jika nutrisi buruk. Jika nilai rendah, ini menunjukkan ikan memiliki berat tubuh yang lebih rendah dibandingkan panjangnya. Penyebabnya bisa berupa seperti kekurangan makanan, kompetisi makanan di habitat, atau kelangkaan sumber daya. Kondisi lingkungan buruk, misalnya populasi perairan yang menurunkan kualitas habitat. Kemudian eksploitasi berlebih. Ikan yang tertangkap mungkin hanya terdiri dari individu yang kurang sehat. Efek pada populasi adalah menurunkan reproduksi. Ikan dengan rendah cenderung menghasilkan telur yang lebih sedikit atau berkualitas buruk. Kemudian kerentaan terhadap penyakit. Ikan yang kekurangan nutrisi lebih mudah terinfeksi penyakit. Implikasi nilai faktor kondisi tertinggi. Nutrisi. Jika nutrisi baik, ikan dengan tinggi memiliki berat tubuh yang proporsional atau lebih besar dibandingkan panjangnya. Ini biasanya terjadi pada habitat dengan yang pertama adalah sumber makanan melimpah, misalnya perairan yang produktif secara alami. Kemudian kondisi lingkungan yang mendukung, seperti kualitas air yang baik dan minim gangguan manusia. Efek positifnya adalah produktivitas populasi tinggi. Ikan dalam kondisi baik cenderung menghasilkan lebih banyak telur. Kemudian ketahanan terhadap perubahan lingkungan populasi dengan tinggi, lebih mampu bertahan dalam kondisi stres. Kesimpulannya adalah, pengelolaan sumber daya ikan harus mempertimbangkan hasil kajian tentang selang kelas, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi.
Sekian video yang dapat saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.